Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan memicu kemunculan lubang seperti kawah gunung berapi di Tarakan, Kalimantan Utara. Diduga adanya kandungan batu bara menjadi pemicu kemunculan api tersebut. Sementara di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan makin tak terkendali. Total kini ada 19 titik terbakar di waktu bersamaan. Oh, gunung berapi. Masuk dalamnya sekitar Warga dikejutkan dengan ditemukannya lubang endapan batu-batu bara yang menyala di bawah lapisan tanah di Jalan Amalama, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang disertai cuaca ekstrim diduga menjadi pemicu endapan batu bara ini terbakar. Tiupan angin kencang makin memperparah terus meluasnya titik api kebakaran. Warga pun khawatir kebakaran lahan terus meluas hingga ancaman ruas jalan amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Petugas pun harus menutup akses jalan dan lokasi dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Kebakaran kota dan lahan juga semakin tak terkendali di kawasan Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mobil pemadam kebakaran terus hilir mudik menuju lokasi kebakaran seperti di Jalan Cilikriwut kilometer 7. Berdasarkan data BPBD, ada 19 titik karhutla yang mengepung kota Sampit dan total lahan yang terbakar hingga 1.460 hektar area lebih. Sumber air yang jauh, keterbatasan selang, hingga gangguan pada mesin pemadam pun menjadi kendala petugas saat melakukan pemadaman. Sementara itu di Palangkaraya, kebakaran terus meluas dan membakar lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Jekan Raya. Akibatnya kabut asap pekat sangat mengganggu hingga mengancam kesehatan warga. Kobaran api kebakaran hutan juga sudah mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya. Api yang membesar mendekati permukiman sempat menimbulkan kepanikan warga. Saat ini Polda Kalimantan Tengah juga telah menetapkan 13 tersangka kebakaran hutan dan lahan. Dan tak hanya melibatkan perseorangan, diduga kejadian ini juga melibatkan 4 korporasi besar dan tengah didalami. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa waspada, kekeringan dampak musim kemarau rentan memicu kebakaran. Diduga akibat pembakaran sampah, belasan rumah hangus terbakar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Api cepat membesar hingga sulit dikendalikan dan menghanguskan belasan rumah di Jalan Pendidikan Durensawit, Jakarta Timur. Rumah yang terbakar kebanyakan merupakan bangunan semi permanen dan gudang penjualan spare part. Melihat api cepat membesar, warga pun panik dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya.
Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi segera melokalisir agar api tidak semakin meluas. Diduga api muncul dari salah satu rumah akibat adanya aktivitas pembakaran sampah. Akibat kondisi panas dan kering, api merembet ke rumah semi permanen hingga sulit dikendalikan. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan Damkar mengerahkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hanya berselang 1 hari, pesawat militer kembali tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jenis Kasa tergelincir di runway 21, sementara sebelumnya jet tempur jenis Sukhoi juga tersungkur di ujung landasan akibat kerusakan sistem pengereman. Sejumlah kendaraan penolong dan pemadam dikerahkan usai pesawat jenis Kasa milik TNI Angkatan Laut tergelincir di landasan pacu runway 21, Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat ini tergelincir hingga keluar dari landasan usai mendarat. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun kondisi seluruh awak dilaporkan selamat. Meski kejadian ini sempat membuat panik, namun operasional penerbangan tetap berjalan normal. Dan sementara, seluruh penerbangan dialihkan ke landasan pacu timur barat atau runway 1331. Sebelumnya, pesawat tempur jenis Sukhoi Su-30 milik TNI Angkatan Udara juga tergelincir saat mendarat di ujung landasan pacu sisi barat runway 13, Bandara Sultan Hasanuddin. Insiden ini pun viral karena lokasinya berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Usai kejadian, operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin dialihkan ke landasan pacu sisi utara selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah dan berikut mesin serta peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610 barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.